Sekali lagi shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana liburan kemarin? Apakah sudah dijaga semuanya hati, perasaan dan dompet saudara ya? Sehingga hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saya akan meneruskan khotbah saya ya, yang minggu pertama bulan yang lalu, bulan Maret, saya berkhotbah tentang Hana saudara. Karena jarang Hana itu dikhotbahkan, yaitu the hope of Hannah ya. Harapan daripada Hana. Hana menyadari keberadaannya bahwa dia adalah mandul, tapi dia disayangi suaminya saudara. Karena itu dia sungguh sekali rindu supaya dia memiliki anak sama seperti madunya Penina yang sudah punya beberapa anak pada waktu itu. Dan kemudian ketika mereka setiap tahun datang ke Silo, Hana selalu berdoa. Dan Tuhan tidak jawab, tiba-tiba langsung datang langsung dijawab saudara. Untuk kasus Hana ini tidak. Mungkin ada orang yang datang saat itu juga langsung dijawab. Seperti pertolongan kepada Daniel, kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Langsung. Tapi apa yang diinginkan Hana itu tidak dijawab dengan segera oleh Tuhan. Dan dikatakan di situ entah berapa tahun, tapi bertahun-tahun. Dan pada saat suatu kali Hana itu sangat sekali rindu untuk memiliki anak. Dia menangis di hadapan Tuhan yang dikira oleh Imam Eli sebagai orang mabuk. Tetapi dia tidak mabuk. Hana berdoa, saudara. Jadi dia menyadari keberadaan dirinya, kemudian dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan bagi dia. Dan pada akhirnya ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya Tuhan menjawab, lahirlah seorang Samuel. Dan dia bernasar bahwa Samuel akan diserahkan kepada Tuhan. Dan ceritanya berakhir sampai di situ saudara ya. Kalau saudara mau dengarkan khotbahnya sudah ada di YouTube itu ya, tentang Hana saudara. Dan hari ini saya sambung dengan Hana Song atau The Song of Hana saudara. Yaitu lagu daripada Hana saudara. Saya ambil di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10 saudara. Nah dikatakan demikian, nyanyian Hana ini saudara ya merupakan ungkapan rasa syukur, ungkapan iman dan ungkapan kepercayaan yang indah kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat dari ungkapan yang ditulis sebagai sebuah nyanyian oleh Hana ini, bagaimana posisi Hana, bagaimana hati Hana di hadapan Tuhan, bagaimana rasa syukur Hana, iman Hana, dan kepercayaan Hana di hadapan Tuhan seperti apa. Dan kita akan melihat, mungkin bisa menjadi sebagai suatu contoh bahwa kalau kita memiliki hati seperti Hana, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ya. Dia memiliki pergumulan yang hebat ya, rasa syukur, iman dan kepercayaan yang indah kepada Tuhan. Setelah bertahun-tahun mandul, barrenness ya, dan berdoa, permohonan Hana terjawab. Dan ia melahirkan Samuel sebagai tanggapan. Hana mencurahkan hatinya dalam sebuah nyanyian pujian. Kalau saudara menyanyi, bikin puisi, bikin lagu itu sebetulnya kan curahan hati saudara. Ya, ini curahan hati Hana setelah Tuhan tolong. Curahan hatinya seperti apa? Nah, ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Menyatakan kebesaran Tuhan dan kepercayaannya sendiri kepadanya, saudara. Karena itu saya bagi tiga pokok, saudara. Kita melihat, saya memakai kata hati semuanya. Yang pertama adalah hati yang penuh ucapan syukur. Kita akan melihat di Song of Hannah ini saudara, daripada Hana ini, bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ya, kalau tanduk itu kan lambang kekuatan saudara. Mulutku mencemoohkan musuhku. Ya. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Rasa ucapan syukur Hana terlihat di dalam lagunya ini saudara. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Ini pujian dilantunkan sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ucapan syukur itu menimbulkan rasa kagum, reverence, takzim kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Sungguh-sungguh saudara ya. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan
diuji, saudara. Nah, dari kata-kata yang dilantunkan oleh Hana sebagai doa atau sebagai lagu, saudara, kita bisa melihat bagaimana Hana bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya di saat waktu-waktu yang kritis, di saat waktu-waktu penantian, Hana pun senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita lihat, saudara, sekarang apa itu ucapan syukur? Yang pertama adalah pentingnya mengucap syukur. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah, imperatif, perintah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada lagunya. Dilanjutkan dengan Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi tidak ada lagi celah di sini, saudara. Semuanya mengatakan dalam ayat-ayat ini bersyukur kepada Tuhan. Nah, mungkin hidup kita sulit untuk mengucap syukur. Karena apa yang saya syukuri, Pak? Segalanya seperti ini, Pak. Tapi perintah Tuhan adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Hana bersyukur kepada Tuhan, walaupun dia belum mengandung pun, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap terus berdoa, dia tetap terus penuh semangat untuk datang ke rumah Tuhan di Shilo. Tahun berganti tahun, terus menerus seperti itu sampai pada saatnya waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara, kalau kita banding-bandingkan antara mengomel dengan ucapan syukur, saudara bisa bandingkan, kalau waktu itu sudah berlalu, maka saudara akan bisa melihat. Bagaimana kita bisa melihat, kenapa ya kok saya mengomel saja. Tapi ketika kita mengucap syukur, nah saudara, waktu akan berlalu dan kita melihat, oh benar aku terus mengucap syukur sampai Tuhan jawab. Ada seorang yang mengatakan tragedi itu kalau sudah waktunya berlalu akan menjadi komedi, saudara. Satu kesengsaraan yang luar biasa, satu tragedi dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah berlalu dengan waktu, itu akan menjadi komedi dan kita akan membicarakannya dengan tertawa-tawa. Kok bisa ya dulu seperti itu ya? Kok bisa ya dulu seperti itu ya? Waktu Tuhan, ucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Dan suatu saat di satu titik saudara akan bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau waktu itu saudara mengomel saja, tidak mengucap syukur, dan ternyata benar Tuhan tolong saudara, saudara akan menyesali, oh benar ya seharusnya aku mengucap syukur, karena Tuhan pasti tolong kehidupan saya. Daripada mengomel, mengeluarkan banyak energi saudara, lebih baik kita mengucap syukur dan menantikan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup saudara dan saya. In time of suffering and desolation, di dalam waktu penderitaan dan kehancuran yang luar biasa, desolation, please keep being patient and resignation. Saudara jadilah tenang, sabar, dan pasrah. Resignation, pasrah, while waiting for God's consolation. Sementara kita menunggu bagaimana rahmat Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. In time of suffering and desolation, di dalam waktu penderitaan dan keberadaan yang luar biasa tidak enaknya, kita harus tetap sabar dan kita pasrah kepada Tuhan. Sementara kita menunggu bagaimana rahmat Tuhan, kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Hana, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini ayat hafalan saudara ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, jangan mengomel, tapi dengan ucapan syukur. Karena apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak bisa kita pikirkan, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi antara dua pilihan, kita tinggal mengucap syukur saja deh kepada Tuhan. Toh waktunya juga nanti sampai, daripada ngomel-ngomel. Ya, sama saudara, saya ini orang yang tidak sabaran. Seringkali kalau ke dokter menanti itu lama sekali. Kalau saudara
antrian itu lama sekali, saudara. Kadang-kadang saya juga mengomel, tapi setelah tiba waktunya jadi lega. Kemudian kita bisa berpikir, kenapa ya tadi ngomel ya? Toh waktunya juga sampai gitu. Ada waktu antrian, dapat antrian di rumah sakit itu 130. Baru sampai 90. Kok lama sekali ya ngantrinya. Kadang-kadang hati itu rasanya mengomel, ternyata antara 100 sampai 110 enggak ada orangnya. Terus langsung loncat 134 gitu. Oh dapat gitu. Buat apa kita mengomel? Sebetulnya kita mengucap syukur ini untuk saya pribadi ya saudara. Jadi kita juga begitu saudara. Jangan kita hanya mengomel, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan seperti Billy Graham yang mengatakan demikian saudara ya. Even when life may be difficult, we should thank God for all He does for us which we do not deserve. Artinya, ini saya keluarkan saudara. Artinya apa? Bahkan ketika hidup mungkin sulit, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Atas apa saudara? Atas semua yang Dia lakukan untuk kita yang tidak pantas kita terima. Anugerah Tuhan itu tidak pantas kita terima saudara. Tapi diberikan juga oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kan itu belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kemudian berikutnya dikatakan ketika kita sudah belajar untuk mengucap syukur, kita harus menumbuhkan hati yang senantiasa mengucap syukur. Di dalam Mazmur 95 ayat 1, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan. Ayat 2, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sehingga ketika kita belajar mengucap syukur, sudah bisa mengucap syukur, maka kita menumbuhkan ucapan syukur itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa sabar. Saudara, yang namanya wet itu gawan bayi saudara. Tahu ya, namanya wet sifat itu gawan bayi. Sejak bayi kita lahir, kalau anak yang lahir itu memang sabar. Mungkin ketika kecil tidak pernah nangis, sabar. Ada yang nangisnya cengat, tuet dan lain sebagainya. Ada yang temperamen. Makanya dalam seorang psikolog itu pernah membagi dalam 4 temperamen itu saudara. Temperamen yang koleris, sanguin, terus plekmatis, dan melankolis. Orang yang sanguin ini orang yang suka humoris, saudara. Orang yang koleris itu suka ngatur-ngatur. Ini kalau ada istri yang suka ngatur-ngatur itu koleris, saudara. Kemudian plekmatis itu yang tenang, diem, kerjaannya di belakang komputer terus diem gitu saja, itu plekmatis, saudara. Jadi umpamanya ngide naimin aja nggak penyet gitu saudara, karena dia diem saudara, tahu naimin ya. Nah, yang keempat itu melankolis itu yang cengeng saudara. Nah, sejak lahir gawan bayi saudara seperti itu. Ini DNA dari kedua orang tua seperti itu. Tapi bagaimana saudara ungkapan tentang sifat-sifat itu tidak mutlak. Karena seiring berjalannya waktu, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka orang yang koleris itu pelan-pelan mulai tidak suka ngatur, saudara. Yang sanguis, yang celelean itu mulai tidak celelean, saudara ya. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan itu bisa mengubah. Suatu saat kalau saudara nanti tes karakter itu nanti bisa ketahuan. Dari tahun ini saya ikut Tuhan 5 tahun, karakter saya sudah mulai berubah. Itu mesti dites, saudara. Ya, sehingga karakternya ini bisa mulai berubah menjadi serupa seperti Kristus. Sama. Ketika kita belajar mengucap syukur, maka kita menumbuhkan hati yang mengucap syukur itu seperti apa. Sehingga ada kejadian apapun, kita sudah tenang. Tidak gerusa-gerusu. Dengan berjalannya waktu mengikut Tuhan, semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari karakter kita semakin diperbaharui. Amin. Saudara percaya itu? Bukan saudara mengatakan menawi watuk saged diobati, menawi watuk mboten saged diobati, nggih kahanane nggih ngeten. Nah, saudara, kalau ini repot. Ya. Tidak, di dalam Tuhan bisa diobati. Ya, amin saudara ya. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam
dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Menegur itu memang boleh saudara ya, antara satu dengan yang lain. Tapi kita menegurnya secara halus ya, secara baik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 16 ini. Kita perlu belajar terus menumbuhkan ucapan syukur di dalam kehidupan kita yang terus menerus saudara. Dan kalau sudah terus menerus kita mengucap syukur, kita menjadi orang yang sabar pada nantinya. Kita menjadi seorang yang baik, seorang yang pasrah bongkoan sama Tuhan. Sudah semuanya Tuhan. Nah seperti itu saudara. Ya, seperti Rick Warren ini pernah mengatakan begini. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, in happy moment praise God, in difficult moment seek God, in quiet moments worship God, in painful moment trust God, every moment thank God. Artinya saudara ya, pada saat-saat bahagia kita memuji Tuhan. Saat bahagia itu paling enak memuji Tuhan, paling plong saudara. Pada saat-saat sulit carilah Tuhan. Pada saat-saat tenang, sembahlah Tuhan. Pada saat-saat menyakitkan, percayalah kepada Tuhan. Setiap saat bersyukurlah kepada Tuhan. Saya kira setiap orang mengalami yang namanya bahagia. Setiap orang mengalami yang namanya sulit, bahkan sulit saudara ya. Setiap orang juga mengalami masa tenang. Dan setiap orang juga mengalami masa yang menyakitkan. Kalau ditinggal pacar itu kan menyakitkan saudara ya. Masalah sulit itu kalau ujian, kalau tidak senang matematika sulitnya luar biasa. Saat-saat tenang, kalau dapat gajian, tenang duduk di rumah sambil baca Alkitab, tenang. Nah ini ngomongin duit saudara. Ya karena memang kalau masalah uang itu luar biasa. Saya kasih satu anekdot ya, uang ya, tentang uang saudara. Ya. Karena ini kan tenang kalau terima uang. Ada seorang dokter saudara. Seorang dokter itu punya satu perawat yang baru. Dia enggak ngerti wetnya dokternya gimana sifatnya. Setiap kali pasien masuk terus ditanya sama dokter, kamu terakhir makan apa? Pasien satu ditanya, oh saya makan ini dan lain sebagainya. Terus keluar. Dia cerita sama pasiennya, sama perawatnya. Kenapa? Saya ditanyai kemarin makan apa gitu. Ada pasien lagi masuk. Pertanyaan yang sama selalu diutarakan. Terakhir kamu makan apa? Pasien ketiga ditanya, terakhir kamu makan apa? Pasien keempat, 5 sampai susternya ini yang baru itu 7 kali pasien masuk itu pertanyaan yang sama. Terakhir kamu makan apa? Terus dia curious, saudara. Dia pengen tahu ini apa tuh dokternya ini setiap kali kok ditanya makan apa, wis aku wae tadi dokter ini tanya. Coba begitu saya tanya, dok kenapa dok semua pasien kok ditanyai terakhir makan apa? Iya supaya tahu, itu makanan itu menentukan tarif. Kalau makannya lobster tarifnya tinggi, tapi kalau umpamanya pecel gendar ya mungkin tarifnya murah saudara. Nah itu seperti itu saudara. Jadi di masa tenang kita menyembah Tuhan. Dan saat-saat menyakitkan kita percaya kepada Tuhan. Ya, setiap saat bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi yang pertama hati yang mengucap syukur, menumbuhkan rasa ucapan syukur, saudara. Yang pertama belajar mengucap syukur, kemudian menumbuhkan mengucap syukur. Yang kedua, Song of Hannah ini bicara tentang apa, saudara? Hati yang rela berserah. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 4-8 kira-kira kata-katanya seperti ini saudara. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Itu lambang daripada Hana punya anak 7 akhirnya. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga.
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi artinya dia berserah kepada Tuhan. Hati yang rela berserah itu hati yang terus-menerus menyerahkan kepada Tuhan. Karena mengetahui bahwa Tuhan yang mampu membuat miskin jadi kaya, Tuhan yang mampu merendahkan dan meninggikan, Tuhan yang mampu menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Jadi ada yang berserah kepada Tuhan itu artinya mengakui, ini kalau saya jabarkan saudara, mengakui Tuhan yang berdaulat. Ada beberapa pengajaran yang selalu menekankan pengajaran bahwa kamu itu mampu, kamu itu hebat, kamu itu orang luar biasa, kau yang terhebat, yang dan lain sebagainya. Untuk motivasi sih enggak apa-apa saudara. Tapi kalau kita lihat kedalamannya pada akhirnya kita harus berserah kepada Tuhan. Secara psikologis kita diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih. Artinya free will untuk saudara berusaha untuk dapat saudara menghasilkan materi dan lain sebagainya, itu adalah free will saudara. Kehendak bebas saudara menentukan saudara mau jadi pengusaha, saudara mau jadi pilot, saudara mau jadi dokter, saudara mau jadi suster, saudara mau beli skuter dan lain sebagainya saudara. Itu adalah kehendak bebas kita. Tapi secara tidak sadar, secara agnostik bahwa Tuhan itu menentukan kehidupan kita semua dengan kedaulatan yang daripada Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita semua. Karena kita harus mengakui Tuhan yang berdaulat. Contoh yang tidak jauh kalau kita baca tentang Ayub. Dia yang kaya raya dan lain sebagainya. Kedaulatan Tuhan ada. Ketika iblis datang dan minta supaya Ayub dicobai, Tuhan menyerahkan. Tapi ada Tuhan yang berdaulat di situ, saudara. Bagaimana tiba-tiba seperti membalik tangan, langsung tiba-tiba raib semua hartanya, saudara. Kita pernah kejadian COVID, di mana semua pengusaha-pengusaha tidak bisa berusaha lagi karena semuanya berhenti, saudara. Ini kedaulatan Tuhan, saudara. Secara free will, kehendak bebas yang diberikan kepada kita untuk berpikir, kita untuk berusaha, kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita supaya kita berhasil menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang makmur dan lain sebagainya. Itu adalah free will. Tuhan berikan kehendak bebas kita untuk memilih. Tapi selebihnya kita harus mengakui Tuhan yang berdaulat, saudara. Itu penting sekali, saudara. Melihat orang yang kelihatannya sehat, tapi tiba-tiba setahun kemudian sudah tidak ada. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menentukan. Makanya dikatakan oleh Hana, membuat miskin, membuat kaya, merendahkan, meninggikan, menegakkan orang yang hina dalam debu, mengangkat orang yang miskin. Itu semua karena Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Artinya Tuhan itu maha. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita atur-atur seenaknya sendiri. Makanya seringkali saya kan kebetulan itu saya menjadi ketua bidang teologi di BPD Jateng, saudara. Kalau seminar itu saya kan menghadapi para pendeta dan gembala, saudara. Ya saya tidak apa-apa, saya bebas-bebas saja saya katakan apa yang menjadi ada di dalam isi hati saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang senantiasa berdaulat. Kita mau buat apapun, Tuhan nanti yang akan menentukan, saudara. Dan saya secara bebas saja kalau mengatakan kepada mereka jangan begini, jangan begitu ya. Ya seperti kebenaran firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Manakala kita mulai dengan keinginan kita sendiri sudah mulai disanjung-sanjung dan yang sebagainya dikultuskan,
maka hamba-hamba Tuhan itu bisa menjadi seolah-olah dia itu jadi Tuhan sendiri. Dan kalau sudah begitu kita bisa mengenang cerita bagaimana Lucifer kepingin berkuasa mengalahkan Tuhan. Sehingga dia dilemparkan ke bumi. Dan iri hati yang sampai sekarang ada di hati setiap manusia. Karena Adam sudah kena godaan dan makan buah terlarang. Sehingga dosa waris itu ada dalam hidup kita. Jadi seolah-olah nempel itu. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Itu selalu nempel, iri hati, amarah, pikiran-pikiran yang tidak baik, dan lain sebagainya. Itu seringkali ada di dalam hidup kita oleh karena manusia sudah berdosa. Tapi syukur kepada Allah, ketika kita sudah mengenal Allah, kita dikembalikan kembali kepada ini loh sebetulnya Allah yang baik itu. Kemarin saya di remaja memberi renungan, saya katakan grand design, rencana besarnya Allah menciptakan manusia itu adalah baik. Allah ingin supaya setiap manusia itu nurut dan menyembah Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka semua rencana besar Allah itu hilang. Karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi Allah tidak putus asa, karena tidak mungkin Allah putus asa kan. Sehingga dia ingin terus supaya rencana awalnya itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Sampai pada akhirnya Yesus, Allah oknum kedua, yaitu Yesus Kristus turun ke dunia untuk memberikan suatu contoh yang baik tentang manusia yang sejati itu seperti apa, saudara. Karena dalam perjanjian lama Nuh dipakai oleh Allah, Abraham dipakai oleh Allah, Musa, kemudian Raja Daud dan lain sebagainya sampai raja-raja, nabi-nabi, tapi semuanya tidak bisa memenuhi kerinduan dan kehendak Allah. Sampai oknum kedua Yesus Kristus turun sebagai Allah Tritunggal menjadi manusia, dia memberikan satu contoh manusia yang sejati adalah seperti ini, saudara. Itu yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17 yang saya garis bawahi. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita harus mengakui kedaulatan Allah. Kita belajar mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita. Jangan kita merasa, oh kita mampu, segala sesuatunya sudah selesai. Tidak, tapi Allah yang berdaulat itu yang senantiasa memimpin kita. Ya, seorang bernama Clovis G. Chappell, saudara, berkata begini tentang kedaulatan Allah. Tuhan memiliki segalanya. Dia memiliki saya. Dia memiliki rumah saya. Dia memiliki anak-anak saya. Dia memiliki harta milik saya. Saya telah menarik perhatian Anda sebelumnya pada fakta bahwa gagasan modern tentang kepemilikan adalah sesat. Jadi kalau kita merasa kita memiliki semuanya, sama Chappell itu dikatakan sesat. Gagasan Kristen adalah bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu. Anak-anak saya milik Tuhan. He owns my children, saudara. Anak-anak saya milik Tuhan. Harta saya milik Tuhan. Rumah saya, properti saya yang banyak milik Tuhan semuanya, saudara. Amin. Kalau kita mengakui ini, berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kapan itu saya berbicara tentang anak itu seperti apa? Kemudian saya ngambil Khalil Gibran. Khalil Gibran itu kan seorang yang sufi Kristen begitu, saudara. Dia bilang dia pernah menulis tentang sang anak. Bagaimana kira-kira anak itu seperti apa? Dia menggambarkan bahwa anak itu adalah arrow, anak panah. Kemudian orang tua itu adalah bow. Bow itu busur panah. Dan archernya, pemanahnya itu siapa? Tuhan sendiri. Jadi kita itu sebagai bow, orang tua itu sebagai busur. Tinggal kalau busurnya lentur, sang pemanahnya itu bisa melenturkan tepat sasaran. Tapi kalau busurnya kaku, seenaknya sendiri,
Pokoknya kowe dadi dokter, nek ora dadi dokter ora anakku. Mati saudara kalau sudah begitu. Bisa pusing 7 turunan itu, bisa seperti itu. Pokoknya kowe dadi iki, nek ndak dudu anaknya mama. Lah ini repot kalau seperti itu. Kita adalah baunya. Kita adalah busurnya. Kedaulatan ada di tangan sang pemanah ini. Kita menjadi lentur sehingga sang pemanah, sang kholik ini, sang Allah sendiri itu memanahkan panahnya tepat sasaran jelek karena orang tua mendukung sebagai busur panah saudara. Dalam hidup kita juga demikian, kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita pasrah berserah kepada Tuhan. Berikutnya, setelah kita mengakui kedaulatan Tuhan, mempercayai kedaulatan Tuhan. Setelah mengakui, kita mempercayai. Loh, kita mengakui tapi tidak mempercayai, ya buat apa saudara? Dikatakan dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Ayub mengakui kedaulatan Allah. Sehingga dalam hidup kita, kalau kita mengakui kedaulatan Allah, ya kita bisa pasrah. Kita bisa enak, kita bisa tenang, segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Kita mengaku daulatannya. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Lah selalu dunia itu loh saudara. Dunia itu sebetulnya bukan dunia seperti ini, tapi dunia adalah sistem dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita mengetahui Tuhan pasti membuka jalan. Ayub mengetahui. Kan itu di tengah penderitaannya dia yang luar biasa. Rasa gatalnya itu tidak karu-karuan. Sampai digaruk pakai beling. Saudara, coba bayangkan. Gatal digaruk beling apa tidak tambah sakit nyeri. Tapi dia tidak menyangkal Tuhan sampai akhirnya. Sesuatu hal yang luar biasa. Lah ketika mengakui kedaulatan Tuhan saudara dan mempercayainya, maka seperti dikatakan dalam Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan hanya mengakui, tapi kita mempercayai kedaulatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita semua. Andrew Murray ini seorang teolog, ya, seorang pendeta dari zaman lampau sekitar tahun 1800-an saudara. Dia mengatakan demikian, semoga tidak ada satu saat pun dalam hidup saya yang terlewati tanpa cahaya kasih dan sukacita hadirat Tuhan. Dan tidak ada satu saat pun tanpa penyerahan diri saya sepenuhnya sebagai bejana baginya untuk dipenuhi dengan rohnya dan kasihnya. Jadi ketika kita mengetahui kedaulatan Tuhan, kita pasrah, kita mau. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kalau kita ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik saat ini, waktu Tuhan yang terbaik. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Dari doa itu kita bisa melihat yang ketiga tadi, hati yang mengucap syukur, hati yang rela berserah, sekarang hati yang sungguh percaya. Nah, Hana ini adalah orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu tidak mungkin dia berkali-kali datang ke Silo, mengikuti suaminya dan berdoa di sana kalau dia tidak percaya, saudara. 1 Samuel 2 ayat 9 sampai 10 ini membuktikan apa yang menjadi ya kepercayaan Hana kepada Tuhan. Dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik dan orang mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Hati yang sungguh percaya, hati yang penuh ucapan syukur yang pertama,
hati yang rela berserah yang kedua, hati yang saudara, sungguh percaya yang ketiga. Kan gampang kalau ngafal ke hati gitu aja ya, hati gitu saudara. Hati yang sungguh percaya, dia adalah sungguh-sungguh percaya dan dibuktikan di dalam kehidupannya bagaimana dia terus percaya kepada Tuhan. Kok bisa begitu Pak? Nah ceritanya memang begitu. Kalau saya tanya, kok Pak Dov bisa tahu? Ya ceritanya memang begitu. Karena dia percaya terus, maka Tuhan jawab. Sampai datang waktunya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia bukan hanya dikaruniai Samuel, tapi kalau dilihat dari nyanyiannya itu ada 7 anak lagi saudara. Kan berarti kan luar biasa, Tuhan membuka kandungannya. Tidak tahu memakai tiupan surgawi, seret kandungannya terbuka. Kalau ditiup pakai tiupan kedokteran belum tentu saudara. Ini ditiup surgawi, jeret langsung. Brul 7 saudara. Luar biasa kan seperti itu. Nah saya terus mau bagaimana? Hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Nah hati yang sungguh percaya kepada Tuhan itu kualitasnya seperti apa? Rendah hati dan bergantung pada Tuhan. Nah, rendah hati ini sudah dikhotbahkan di mana-mana, humility ya. Humility ini rendah hati. Kerendahan hatian itu penting. Di dalam Amsal 3:5 dikata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang bersandar kepada pengertian sendiri itu orang yang tinggi hati. Sombong, somse. Nah itu, somse. Yang bergantung pada pengertiannya sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui dia dalam setiap tindak tanduk kita, maka kita akan diluruskan. Artinya apa tuh mengakui Tuhan itu? Oh, sungguh percaya kepada Tuhan itu yang mengakui kalau Tuhan tidak boleh ya kita jangan jalan. Ya kan? Umpamanya jangan mencari pasangan yang tidak seiman. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Itu tidak boleh, nehi semelekete. Tidak boleh saudara, ya. Puse ya, kata tidak boleh ya. Tidak boleh, saudara. Kalau tidak boleh, jangan dilakukan. Itu berarti kalau kita tidak melakukan, berarti kita mengakui dia. Mengakui Tuhan dan firman-Nya, percaya kepada dia. Tapi seringkali kan diterobos. Tidak apa-apa, imanku lebih kuat. Nanti aku menangkan dia bagi Tuhan. Tapi setelah menikah keleper, melu, saudara. Aduh, saudara sudah hilang dalane, saudara. Nah, seperti nggak boleh. Jadi akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan mengakui kebenaran firman-Nya, kita jalannya pasti lurus. Firman-Mu itu terang bagi kakiku, jalan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 100 berapa? Saudara. Lupa ingat saudara. Ya. Yang jelas seperti itu. Kalau kita tidak mengakui dia, jelas kita tidak percaya kepada firman-Nya. Itu so pasti, so tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kemudian pembahasan di dalam ini tadi ya. Kemudian pembahasan di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi rendah hati bukan tinggi hati. Dan janganlah tiap-tiap orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi tidak egois, tidak eksklusif, tapi inklusif, terbuka bagi semua orang. Apalagi anak-anak Tuhan menjadi serupa seperti Kristus, karena oknum kedua daripada Tritunggal itu datang mengambil rupa manusia Yesus Kristus. Dan dia memberikan contoh sebagai ikon kita. Jangan cari ikon yang lain. Sehebat-hebatnya orang tidak ada yang lebih hebat daripada Yesus Kristus. Jadi ikonnya itu Yesus. Amin. Contoh yang nyata itu Yesus. Saudara punya ibu yang baik menjadi teladan saudara, puji Tuhan, luar biasa. Tapi di atas semuanya itu cari kasih yang sesungguhnya adalah kasih di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah, Filipi 3 ini mengingatkan kita, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ada satu quote dari Andre Murray, tadi ini Andrew Murray saudara. Dia berkata, kerendahan hati tempat ketergantungan penuh kepada Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu bergantung penuh kepada Tuhan.
adalah tugas pertama dan kebajikan tertinggi. Dikatakan tugas pertama dan kebajikan tertinggi malu hidup dan akar dari setiap kebajikan. Bergantung kepada Tuhan, punya kerendahan hati. Jadi, kesombongan atau hilangnya kerendahan hati adalah akar dari setiap dosa dan kejahatan. Sombong ini pride, and so pride or the loss of this humility is the root of every sin and evil. Itu adalah akar dari segala dosa dan kejahatan. Manakala manusia sudah menjadi sombong, ketika malaikat Lucifer itu menjadi sombong dan ingin menjadi sama seperti Allah, maka dia kehilangan, dia mulai masuk di dalam dosa dan kejahatan. Dan sepertiga malaikat yang mengikutinya menjadi roh-roh jahat, menjadi kualitas yang sama. Iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memiliki hati yang iri, dengki, dan lain sebagainya, jangan-jangan kita dekat sama yang satu ini, saudara. Ini bahaya. Ya. Nah, selanjutnya kemudian dikatakan, kalau tadi rendah hati, saudara, berikutnya adalah mengakui kebergantungan pada kekuatan dan keselamatan Tuhan. Di dalam Yesaya 66 ayat 2 dikatakan, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya itu terjadi? Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Yang gentar kepada firmanku. Hati yang sungguh percaya adalah sungguh mempercayai kebenaran firman Tuhan. Gentar kepada firman Tuhan. Mengakui kebergantungan pada kekuatan dan keselamatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Yohanes 15 ayat 5 seperti pokok anggur ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Di luar Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa, saudara. Nah, ini seorang yang bernama John Bevere berkata, true humility is absolute obedience and dependence on God. It puts him first, others second, and ourselves third in all things. Artinya, saudara, kerendahan hati yang sejati adalah ketaatan dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Full dependence ini ya. Ketergantungan penuh kepada Tuhan, saudara. Kerendahan hati menempatkan Tuhan di urutan pertama, ingat baik-baik. Orang lain di urutan kedua dan diri kita di urutan ketiga dalam segala hal. Alah pret pak, lah nek pret iki repot saudara. Seringkali orang dinasehati pret, sedikit-sedikit pret, nah pret repot saudara. Kerendahan hati sesungguhnya itu adalah apa saudara? Menempatkan Tuhan di urutan pertama, setuju? Amin. Menempatkan orang lain di urutan kedua, itu agak sulit. Kalau semua aku, milikmu, milikku, milikku, milikku. Nah ini saudara. Orang lain di urutan kedua dan kita sendiri di urutan ketiga. Lah ini kan yang bilang John Bevere, saudara. Tapi kalau kita lihat pribadi Kristus, dia selalu di urutan yang terakhir. Dia memberikan pelayanan pada orang lain. Amin. Ya, ini kan terinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan orang ini, saudara. Sehingga dia bisa mengatakan, memberikan quote yang sedemikian baiknya, saudara. Karena itu saudara, ingat doanya Hana, maka ingat senantiasa. Kesimpulannya adalah, yang pertama adalah hati yang penuh ucapan syukur. Yang kedua, hati yang rela berserah, mengakui kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga adalah hati yang sungguh percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang senantiasa rendah hati, saudara. Mari pemain musik, dan yang terakhir saya tutup dengan quote juga, quote yang hebat ini saudara, dari seorang bernama A.W. Tozer. Ini saya sangat senang dengan tulisan-tulisannya. Dia bagus sekali, dia mengatakan demikian saudara. The man or woman who is wholly or joyously surrendered to Christ can't make a wrong choice. Any choice will be the right one. Artinya di sini dikatakan, pria atau wanita yang berserah sepenuhnya dan penuh sukacita kepada Kristus tidak akan membuat pilihan yang salah. Wrong choice tidak akan pernah muncul.
Pilihan apapun akan menjadi pilihan yang benar kalau pria atau wanita yang berserah sepenuhnya dan penuh sukacita kepada Kristus. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan memilih pilihan yang salah. Amin, saudara. Jadi diingatkan sekali lagi bahwa hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan seperti Hana, hati yang rela berserah kepada Tuhan seperti Hana, dan hati yang sungguh percaya seperti Hana. Sehingga doanya terjawab, maka lahirlah Samuel menjadi seorang nabi dan hakim yang besar. Hakim yang terakhir di bangsa Israel sebelum muncul Raja Saul, saudara. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita merenungkan kebenaran ini, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam setiap perbuatan kita.